Di tengah hutan lebat yang tak pernah terkena cahaya matahari sepenuhnya, berdiri sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh semak-semak liar dan pepohonan besar. Bangunan ini, dengan atapnya yang miring dan dinding-dindingnya yang berlumut, tampak seolah tertelan oleh kegelapan malam yang melingkupi sekitarnya. Jendela-jendela yang retak dan tertutup debu menghalangi cahaya bulan dari menerangi ruangan-ruangan di dalamnya, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding setiap kali angin berhembus. Di malam hari, rumah tua ini tampak lebih menyeramkan, seolah hidup dengan aura kegelapan yang tidak dapat dijelaskan. Rumah ini dulunya adalah tempat tinggal Siti, seorang wanita cantik dan penuh kasih yang dikenal di desa karena kedermawanannya. Ia bersama suaminya, Wira, hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Wira adalah seorang pedagang kaya dan terhormat, sementara Siti dikenal karena kemurahan hati dan kepeduliannya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Mereka sering mengundang penduduk desa untuk acara-acara perayaan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, kebahagiaan mereka berakhir secara tragis. Suatu malam, Wira mengalami kecelakaan tragis saat melakukan perjalanan bisnis yang jauh. Kendaraannya ditemukan hancur di tepi jalan, namun tidak ada petunjuk jelas mengenai penyebabnya. Malam yang sama, rumah mereka diserang oleh sekelompok perampok brutal. Perampok-perampok ini tidak hanya merampok rumah, tetapi juga membunuh Siti dengan cara yang sangat kejam. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, penuh luka dan bekas kekerasan, meninggalkan keputusasaan dan kesedihan mendalam di hati orang-orang yang mengenalnya. Kematian Siti dan Wira meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi. Rumah yang dulunya penuh dengan cinta dan tawa kini menjadi tempat yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Arwah Siti terjebak dalam rumah itu, tidak bisa beristirahat karena kematiannya yang tragis. Dengan hati yang penuh kemarahan dan kesedihan, arwahnya mulai menghantui rumah tua itu, menciptakan atmosfer yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang mendekat. Arwah Siti merasa terjebak dalam keadaan limbo, terasing di antara kehidupan dan kematian. Kegelapan dan kemarahan yang mendalam membuatnya terjebak dalam dimensi antara, di mana ia terpaksa menyaksikan penderitaan dan kesedihan yang menimpa tempat yang dulunya menjadi rumahnya. Setiap malam, arwah Siti berkeliaran di rumah tua, menciptakan fenomena supernatural yang menakutkan. Suara tangisan dan bisikan penuh kemarahan sering terdengar dari dalam rumah, sementara bayangan samar sering melintas di jendela. Penduduk desa yang tinggal di dekat rumah tua merasakan kehadiran arwah Siti dengan ketidaknyamanan yang mendalam. Mereka melaporkan berbagai kejadian aneh, bayangan melintas dengan cepat, suara bisikan yang tidak jelas, dan perasaan diawasi secara konstan. Suasana di sekitar rumah tua menjadi semakin menakutkan. Beberapa orang mengalami mimpi buruk dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, sementara yang lain merasakan hawa dingin yang menusuk tulang setiap kali mereka mendekati rumah tua tersebut. Upaya-upaya mereka untuk mengusir arwah Siti tampaknya sia-sia. Ritual penyucian dan doa-doa yang dilakukan tidak berhasil mengusir arwah Siti dari rumah tua tersebut. Arwah Siti, dalam usahanya untuk membalas dendam, mencari bantuan dari Wira, sosok siluman yang menguasai alam gaib. Wira adalah makhluk yang sangat menakutkan, dengan tubuh hitam legam yang seolah menyerap seluruh cahaya di sekelilingnya. Matanya bersinar merah seperti bara api yang menyala di kegelapan. Rambutnya mengalir seperti kabut gelap yang terus bergerak. Telinganya yang runcing menambah kesan menakutkan dari sosok ini. Dengan kekuatan magis yang sangat besar, Wira mampu mengendalikan cuaca, menciptakan ilusi, dan memanipulasi pikiran manusia.
Siti dan Wira melakukan perjanjian gelap di rumah tua tersebut. Mereka mempersiapkan ritual kuno untuk memperkuat kekuatan arwah Siti dan memberikan Wira kekuatan yang lebih besar. Setiap malam bulan purnama, mereka melaksanakan ritual yang melibatkan berbagai benda ritual, boneka terbuat dari kayu hitam, cermin retak, lilin-lilin dengan api biru, dan berbagai simbol kuno. Selama ritual, suasana di sekitar altar menjadi sangat mencekam. Lilin-lilin yang menyala memancarkan cahaya biru yang tidak biasa, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Aroma lilin yang terbakar mengisi udara dengan bau yang tidak sedap. Siti berdiri di sekitar altar, bayangannya melayang-layang, sementara Wira berdiri di tengah lingkaran ritual, memancarkan aura gelap yang sangat kuat. Dalam suasana yang mencekam ini, kekuatan arwah Siti semakin diperkuat, dan pengaruh Wira mulai merembet ke dunia manusia. Pengaruh kekuatan jahat mulai meresap ke dalam kehidupan penduduk desa. Suasana di sekitar rumah tua menjadi semakin menakutkan. Langit di atas rumah menjadi gelap dan penuh awan, meskipun tidak ada hujan yang turun. Suara-suara aneh dan desisan angin dari hutan semakin sering terdengar. Setiap kali penduduk desa berusaha mendekati rumah tua, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan ketidaknyamanan yang mendalam. Mereka merasakan seolah-olah sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka dari kegelapan. Penduduk desa mencoba berbagai cara untuk mengatasi teror yang melanda mereka. Mereka mengadakan doa, upacara pembersihan, dan ritual penyucian dengan penuh keseriusan. Mereka mengumpulkan berbagai benda suci dan simbol perlindungan, berharap dapat mengusir kekuatan jahat dari rumah tua tersebut. Upaya mereka mencakup penggunaan garam, air suci, lilin-lilin dengan api putih, dan simbol-simbol perlindungan yang telah ditentukan dalam berbagai teks kuno. Mereka merencanakan ritual penyucian yang lebih besar dan lebih kompleks daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ritual ini melibatkan pengumpulan berbagai benda suci dari seluruh desa, termasuk garam laut yang dikumpulkan pada malam bulan purnama, air dari mata air suci, lilin-lilin yang terbuat dari lilin lebah murni, dan berbagai simbol perlindungan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Upacara ini dilakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian, dengan harapan bahwa kekuatan jahat yang mungkin masih ada dapat diusir secara efektif. Suasana upacara dipenuhi dengan ketegangan dan rasa hormat. Penduduk desa berdiri dalam lingkaran, membaca mantra dan doa-doa kuno sambil menyebarkan garam dan air suci di setiap sudut rumah. Lilin-lilin dengan api putih dinyalakan, menciptakan cahaya yang menembus kegelapan. Cermin retak di altar, yang merupakan simbol kekuatan jahat, dikelilingi dengan benda-benda suci dan simbol perlindungan. Dalam suasana yang penuh rasa hormat ini, penduduk desa berharap untuk menjaga kedamaian dan melindungi diri mereka dari kemungkinan ancaman yang datang dari rumah tua. Penduduk desa, yang semakin tertekan oleh teror yang tidak kunjung berhenti, mencari bantuan dari berbagai sumber. Mereka mencari buku-buku kuno di perpustakaan tua dan berkonsultasi dengan dukun serta ahli spiritual dari daerah lain. Mereka mempelajari ritual-ritual kuno dan mencoba berbagai metode penyucian untuk menghadapi kekuatan jahat yang menguasai rumah tua. Upaya mereka mencakup penggunaan garam, air suci, lilin-lilin dengan api putih, dan simbol-simbol perlindungan yang telah ditentukan dalam berbagai teks kuno. Mereka merencanakan ritual penyucian yang lebih besar dan lebih kompleks daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ritual ini melibatkan pengumpulan berbagai benda suci dari seluruh desa, termasuk garam laut yang dikumpulkan pada malam bulan purnama, air dari mata air suci, lilin-lilin yang terbuat dari lilin lebah murni,
dan berbagai simbol perlindungan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Upacara ini dilakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian, dengan harapan bahwa kekuatan jahat yang mungkin masih ada dapat diusir secara efektif. Suasana upacara dipenuhi dengan ketegangan dan rasa hormat. Penduduk desa berdiri dalam lingkaran, membaca mantra dan doa-doa kuno sambil menyebarkan garam dan air suci di setiap sudut rumah. Lilin-lilin dengan api putih dinyalakan, menciptakan cahaya yang menembus kegelapan. Cermin retak di altar, yang merupakan simbol kekuatan jahat, dikelilingi dengan benda-benda suci dan simbol perlindungan. Dalam suasana yang penuh rasa hormat ini, penduduk desa berharap untuk menjaga kedamaian dan melindungi diri mereka dari kemungkinan ancaman yang datang dari rumah tua. Dengan tekad yang kuat dan rasa tanggung jawab, sekelompok pemuda yang tinggal di desa memutuskan untuk menyelidiki rumah tua secara langsung. Mereka merasa bahwa pengalaman mereka mungkin dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap kekuatan jahat yang menguasai tempat tersebut. Mereka menyusun rencana untuk memasuki rumah tua, dengan membawa berbagai alat dan perlengkapan untuk mengatasi kemungkinan ancaman. Salah satu dari mereka, yang paling berani, memutuskan untuk melakukan kontak langsung dengan arwah atau kekuatan jahat yang mungkin ada di dalam rumah. Dia membawa beberapa buku kuno dan kitab suci yang mengandung mantra-mantra penyucian, berharap dapat berkomunikasi dengan arwah atau mengusir kekuatan jahat yang masih ada di dalam rumah. Ketika mereka memasuki rumah tua, suasana di dalamnya terasa sangat mencekam. Udara di dalam rumah dingin dan berat, seolah menahan nafas. Lilin-lilin yang hampir habis terbakar di sekitar altar menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Cermin retak di altar mencerminkan bayangan mereka dengan cara yang mengganggu, menciptakan ilusi seolah-olah mereka sedang dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang tidak terlihat. Mereka memulai ritual penyucian dengan membaca mantra-mantra dari buku kuno dan kitab suci. Suasana semakin tegang saat mereka merasakan getaran yang mengganggu di tanah dan mendengar suara-suara aneh dari setiap sudut rumah. Bayangan samar mulai melintas di sudut mata mereka, menciptakan perasaan bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka. Keberanian para pemuda mulai diuji secara ekstrim. Suasana di dalam rumah menjadi semakin menegangkan. Langit di luar rumah menjadi gelap dan penuh awan, sementara angin bertiup dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka merasakan getaran yang kuat di tanah, seolah-olah sesuatu yang jahat sedang mencoba untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari setiap sudut rumah, desisan, gemerisik, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Para pemuda merasa seolah-olah mereka dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lihat tetapi sangat kuat. Mereka berusaha untuk tetap fokus dan melanjutkan ritual penyucian, meskipun ketegangan dan rasa takut semakin menguasai mereka. Dalam keadaan panik, salah satu pemuda yang paling berani mencoba untuk membaca mantra yang lebih kuat dan kompleks. Dia berharap bahwa mantra ini dapat mengusir kekuatan jahat yang menguasai rumah dan mengembalikan kedamaian. Namun, usahanya tampaknya tidak memberikan hasil yang diinginkan. Alih-alih mengusir kekuatan jahat, usaha ini justru membuat suasana semakin menegangkan. Bayangan-bayangan di sekitar rumah tampak semakin jelas, dan suara-suara aneh semakin keras. Ketika mereka merasa tidak mampu lagi melanjutkan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tua dengan tergesa-gesa. Mereka berlari keluar dari rumah dengan napas tersenggal-senggal, merasakan keringat dingin di seluruh tubuh mereka. Mereka mencapai tempat yang lebih aman, tetapi rasa takut dan ketegangan yang mereka rasakan selama berada di rumah tua tidak hilang dengan mudah.
Penduduk desa, setelah mendengar tentang pengalaman menegangkan para pemuda, semakin yakin bahwa rumah tua itu masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Mereka menyadari bahwa meskipun teror yang dialami telah berkurang, kehadiran kekuatan jahat di rumah tua itu mungkin belum sepenuhnya lenyap. Mereka terus mematuhi tradisi dan ritual penyucian, berdoa agar rumah tua itu tidak menjadi pusat dari kekacauan lagi. Kehidupan di sekitar rumah tua tetap dipengaruhi oleh sejarah kelam yang mengitarinya. Penduduk desa yang terus tinggal di dekat rumah tua hidup dengan rasa kewaspadaan dan kesadaran bahwa kekuatan jahat bisa saja kembali kapan saja. Setiap generasi baru yang datang dan pergi terus mendengar cerita tentang rumah tua dan arwah Siti yang menghantui tempat tersebut. Kisah-kisah ini diceritakan dengan rasa takut dan ketertarikan oleh orang-orang tua kepada generasi muda. Generasi baru yang tumbuh di desa mendengar cerita-cerita ini dengan penuh rasa penasaran dan ketertarikan. Mereka belajar dari pengalaman pendahulu mereka dan memahami pentingnya menjaga tradisi dan ritual penyucian. Rumah tua itu tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan aura yang menakutkan. Para pemuda yang penasaran seringkali berusaha untuk menyelidiki rumah tua, tetapi mereka selalu diingatkan oleh orang tua mereka tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi. Kehidupan di desa menjadi pusat dari berbagai kegiatan untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan ancaman. Mereka terus mengadakan ritual penyucian secara berkala, memperbarui simbol-simbol perlindungan, dan menjaga agar tradisi tetap hidup. Meskipun mereka tidak selalu dapat menjelaskan fenomena yang mereka hadapi, mereka tetap yakin bahwa menjaga tradisi adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari kekuatan jahat. Ritual-ritual penyucian yang dilakukan oleh penduduk desa menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Setiap tahun, pada malam bulan purnama, mereka mengadakan upacara besar di sekitar rumah tua. Mereka mengumpulkan garam, air suci, lilin-lilin dengan api putih, dan simbol-simbol perlindungan. Setiap langkah ritual dilakukan dengan penuh ketelitian, dengan harapan bahwa kekuatan jahat yang mungkin masih ada dapat diusir dengan efektif. Suasana upacara di sekitar rumah tua seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan rasa hormat. Penduduk desa berdiri dalam lingkaran, membaca mantra dan doa-doa kuno, sambil menyebarkan garam dan air suci di setiap sudut rumah. Lilin-lilin dengan api putih dinyalakan, menciptakan cahaya yang menembus kegelapan. Cermin retak di altar, yang pernah menjadi simbol kekuatan jahat, dikelilingi dengan benda-benda suci dan simbol perlindungan. Dalam suasana yang penuh rasa hormat ini, penduduk desa berharap dapat menjaga kedamaian dan melindungi diri mereka dari kemungkinan ancaman yang datang dari rumah tua. Kehidupan di sekitar rumah tua tetap menjadi pusat dari berbagai cerita dan legenda. Anak-anak desa seringkali mendengarkan cerita-cerita tentang arwah Siti dan Wira, serta rumah tua yang penuh dengan misteri. Mereka belajar dari kisah-kisah ini dan memahami pentingnya menjaga tradisi dan kewaspadaan. Rumah tua tetap menjadi simbol dari kekuatan jahat yang pernah mengancam mereka dan pengingat akan kegelapan yang pernah ada. Generasi yang lebih tua terus menceritakan kisah-kisah ini kepada generasi muda, mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga tradisi dan melindungi diri mereka dari kemungkinan ancaman. Kisah tentang Siti dan Wira, serta rumah tua yang penuh dengan misteri, terus menjadi bagian dari sejarah dan kehidupan mereka. Mereka hidup dengan pengetahuan bahwa kekuatan jahat bisa kembali kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Rumah tua itu, meskipun telah mengalami berbagai perubahan, tetap berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang gelap dan menakutkan. Setiap kali angin malam berhembus dan bayangan-bayangan gelap melintas di dinding-dinding rumah tua,
Penduduk desa selalu mengingat cerita-cerita lama dan mengingatkan diri mereka akan kekuatan jahat yang pernah mengancam mereka. Mereka terus hidup dengan rasa kewaspadaan dan kesiapan, mengetahui bahwa meskipun mereka telah berhasil mengatasi teror pada suatu masa, mereka harus tetap waspada terhadap kemungkinan kembalinya kegelapan di masa depan. Dalam kegelapan malam, rumah tua itu berdiri sebagai pengingat akan kekuatan gelap yang pernah mengancam dan merubah hidup mereka selamanya. Bayangan-bayangan gelap dan suara bisikan lembut dari dalam rumah menjadi pengingat bahwa meskipun teror telah berkurang, ancaman dari kekuatan jahat selalu mungkin untuk kembali. Penduduk desa, dengan rasa waspada dan keinginan untuk melindungi diri, terus menjaga tradisi dan ritual yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka. Dalam kegelapan malam, rumah tua itu berdiri sebagai simbol dari masa lalu yang gelap dan misterius, sebuah pengingat yang tak terhapuskan dari kekuatan jahat yang pernah ada dan akan selalu ada di dalam bayangan malam. Dengan ketulusan dan tekad yang tak tergoyahkan, penduduk desa melanjutkan kehidupan mereka sambil menjaga tradisi dan ritual yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya menghapus kegelapan dari masa lalu, mereka dapat terus melindungi diri mereka dan memastikan bahwa rumah tua itu tidak menjadi pusat dari kekuatan jahat yang mengancam mereka di masa depan. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketegangan dan rasa hormat, mereka terus menjaga warisan mereka dan menghormati pengingat akan kegelapan yang pernah ada, dengan harapan bahwa mereka dapat terus hidup dalam kedamaian dan keselamatan.